Salam jumpa kembali dengan saya dalam program hermeneutik sebagai seni memahami untuk kehidupan yang lebih baik. Pada kesempatan perjumpaan kali ini, saya ingin berbagi perspektif dari hermeneutik post-strukturalisme. Saudara-saudara, setiap kita mendengar kata post-strukturalisme, maka pemikiran kita akan merujuk pada sebuah pemikiran filsafat yang berkembang di Prancis, yaitu filsafat post-strukturalisme. Beberapa tokohnya antara lain Jacques Derrida dan Paul Ricoeur juga sering dianggap sebagai bagian dari post-strukturalisme. Post-strukturalisme adalah sebuah kritik atas pemikiran filsafat sebelumnya yang disebut dengan filsafat strukturalisme, dengan tokohnya adalah Ferdinand de Saussure. Apa yang khas dalam pemikiran post-strukturalisme? Pemikiran post-strukturalisme adalah sebuah pemikiran yang menempatkan bahasa sebagai bagian dari hidup manusia, tetapi bahasa yang dimaksud oleh post-strukturalisme adalah bahasa tulisan. Menurut mereka, bahasa tulisan adalah bahasa yang mendahului bahasa lisan. Sebaliknya, pemikiran strukturalisme justru meletakkan bahasa lisan sebagai bahasa yang utama dan mendominasi bahasa tulisan. Perdebatan di antara keduanya sebetulnya sangat erat terkait dengan bagaimana ketika seseorang, yaitu subjek, yang mengeluarkan sebuah kata-kata atau kalimat, itu diminta pertanggungjawaban atas apa yang dikatakannya. Atau dengan kata lain, bagaimana sebuah kalimat itu tidak hanya selesai pada wacana, tetapi juga melahirkan tindakan. Disinilah post-strukturalisme mengatakan bahwa sebuah tulisan tidak mungkin akan ingkar janji. Disitulah juga hermeneutik post-strukturalisme sering mengatakan bahwa ketika tulisan itu menjadi utama daripada kata-kata atau bahasa lisan, maka seorang subjek akan ditagih antara apa yang dikatakan itu sejalan dengan apa yang dilakukan, antara kata dan perbuatan itu sejalan, sehingga sebuah tindakan tidak mungkin ingkar janji karena melahirkan sebuah tulisan. Sebaliknya, pemikiran strukturalisme justru sebaliknya. Ketika meletakkan sebuah pemikiran bahwa bahasa yang utama adalah bahasa lisan, maka subjek bisa ingkar janji. Subjek hanya berwacana, subjek hanya berkata-kata yang banyak, berretorika yang luar biasa, tetapi kepadanya tidak dimintakan pertanggungjawaban melalui tindakan yang dilahirkan dari kata-kata. Saudara-saudara, mari kita berproses dalam pemahaman yang baru lewat pemikiran hermeneutik post-strukturalisme yang menolong kita untuk menerjemahkannya menjadi hermeneutik tak pernah ingkar janji. Mengapa? Karena setiap tindakan itu berangkat dari sebuah fakta bahwa kata-kata yang saya ucapkan itu harus diwujudkan dalam sebuah tulisan. Bahkan ketika menjadi tulisan, maka setiap tulisan bisa melampaui pemikiran dari sang subjek, karena sebuah tulisan bisa ditafsirkan melampaui apa yang dipikirkan oleh sang pengarang, oleh sang pencerita, dan dengan berbagai macam imajinasi, maka sebuah tulisan membuka cakrawala baru
untuk penafsiran-penafsiran kehidupan yang lebih baik ke depan. Saudara-saudara, mari kita berwacana tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Itulah esensi dari hermeneutik poststrukturalisme untuk kehidupan yang lebih baik. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang tak pernah ingkar janji. Nantikan saya dalam channel Hermeneutik sebagai Seni Memahami untuk hidup yang lebih baik.